ada sebuah sejarah. Nah, apa itu sejarah? Ada yang tahu? Ya? Cerita masa lalu. Apalagi ada yang tahu? Ya, ini kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Yang lagi? Hebat, 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 hebat. Ya, itu ya. Sejarah, yaitu cerita yang mengenai hal yang benar-benar terjadi di masa lalu. Ini tentang Hang Nadim. Bandara. Hang Nadim adalah bandara. Kita kasih tepuk hebat dulu. Hebat, 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 hebat. Oke. Hang Nadim itu bukan sebuah bandara ya, tapi sebuah nama. Nama siapa? Yaitu seorang tokoh pahlawan. Yaitu Hang Nadim atau Laksamana Hang Nadim. Awalnya Hang Jebat termasuk salah satu sahabat Hang Tuah yang menjadi pengabdi di kerajaan Malaka pada kekuasaan Sultan Mahmud Syah. Namun, untuk menghindari hukuman dari sang sultan, Hang Tuah yang merasa punya tanggung jawab pada keluarga Hang Jebat telah meminta bayi yang dilahirkan oleh Dawangi dan mengangkatnya sebagai anak. Anak yang kemudian diberi Hang Nadim ini. Dari pernikahan itu, Hang Nadim dikaruniai anak perempuan yang diberi nama Tun Mata Ali. Kerajaan Malaka kalah melawan penjajah Portugis. Hang Nadim selalu berupaya untuk mengembalikan kerajaan seperti sedia kala. Sultan Mahmud Syah, siapa tadi? Hah? Ya, pemimpin kerajaan Malaka. Kemudian ini ayah kandung dari Hang Nadim, yaitu Hang Jebat. Kenapa dinamakan Jembatan Barelang? Ya, karena jembatannya sangat panjang di kota Batam. Ada lagi? Ya, karena merupakan ikon Batam. Hebat, 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 hebat. Jembatan Barelang. Kenapa dinamakan Jembatan Barelang? Jembatan Barelang ini adalah sebuah singkatan dari Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang. Halo sahabat YouTube, kalian pasti sering mendengar Pulau Batam yang terkenal dengan Jembatan Barelang. Buat Anda yang mau ke Batam, pernah, atau yang tinggal di Batam, apakah juga tahu sejarah kota Batam? Jika belum, silakan tonton video ini sebagai referensi yang pasti bermanfaat. Pulau Batam. Batam merupakan salah satu pulau yang berada di antara perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Sangat sedikit literatur yang dapat menjadi rujukan dari mana nama Batam itu diambil, sebagaimana terdapat pada peta pelayaran VOC tahun 1675 yang masih tersimpan di satu-satunya sumber yang dengan jelas menyebutkan nama Batam dan masih dapat dijumpai sampai saat ini adalah Traktat London tahun 1824. Penduduk asli kota Batam diperkirakan adalah orang-orang Melayu yang dikenal dengan sebutan orang Selat atau orang laut. Penduduk ini paling tidak telah menempati wilayah itu sejak zaman kerajaan Tumasik, sekarang Singapura, di penghujung tahun 1300 atau awal abad ke-14. Malahan dari catatan lainnya, kemungkinan Pulau Batam telah didiami oleh orang laut sejak tahun 231 Masehi, yang di zaman Singapura disebut Pulau Bujur. Pada masa jayanya kerajaan Malaka, Pulau Batam berada di bawah kekuasaan Laksamana Hang Tuah. Setelah Malaka jatuh, kekuasaan atas kawasan Pulau Batam dipegang oleh Laksamana Hang Nadim yang berkedudukan di Bentang, sekarang Pulau Bintang. Ketika Hang Nadim wafat, pulau ini berada di bawah kekuasaan Sultan Johor sampai pada
Di abad ke-18, persaingan antara Inggris dan Belanda amatlah tajam dalam upaya menguasai perdagangan di perairan Selat Melaka. Bandar Singapura yang masih dengan pesat, selam yang berdekatan dengan Singapura, amat bermanfaat bagi pedagang-pedagang untuk berlindung dari gangguan patroli Belanda. Pada abad ke-18, Lord Minto dan rakyat dari kerajaan Inggris melakukan barter dengan pemerintah Hindia Belanda, sehingga Pulau Batam yang merupakan pulau kembar dengan Singapura diserahkan kepada pemerintah Belanda. Menurut sejarah, pengembangan Pulau Batam dapat dilihat dan menetap di kerajaan Melayu sekitar tahun 1000 Masehi atau sebelum kerajaan Islam. Malaka dan Bintan muncul saat datangnya pemerintahan kolonial Eropa yang diprakarsai oleh bangsa Portugis, Belanda, dan Inggris. Sejak tahun 1513 Masehi, Pulau Batam dan Singapura telah menjadi bagian dari Kesultanan Johor. Penduduk Pulau Batam sendiri berasal dari orang Melayu, atau yang lebih dikenal dengan orang Selat atau orang Laut. Mereka menempati wilayah tersebut sejak zaman kerajaan akhirnya datang bangsa Belanda dan Inggris pada tahun 1824 Masehi, yang kemudian mengambil alih tampuk kekuasaan sekaligus menjadi daerah jajahannya, dan muncullah paham politik yang baru. Di abad ke-19, persaingan antara Inggris dan Belanda amatlah tajam dalam upaya menguasai perdagangan di perairan Selat Malaka. Dan lainnya yang melewati kawasan tersebut. Terjadilah penyusupan tersembunyi yang dilakukan oleh pedagang Singapura. Hal ini sangat menguntungkan Pulau Batam yang berdekatan dengan Singapura sebagai tempat tersembunyi dari gangguan patroli Belanda. Pada tanggal 17 Maret tahun 1824 pemerintahan Inggris, Baron Fajar dari Belanda menandatangani perjanjian London Unloaded Treaty yang berisi Belanda mengaku kedudukan Inggris di Malaka dan Singapura, sementara itu Bencoolen Bengkulu, Sumatera menjadi kekuatan Tumenggung. Tumenggung yang pertama di bulan Perjuangan Tengku Besar. Sementara yang menjadi Tumenggung terakhir adalah Penyengat, mengeluarkan sebuah surat yang ditujukan kepada Raja Ali Kelana bersama seorang saudaranya untuk mengelola Pulau Batam. Bekal surat itulah, Raja Ali Kelana kemudian mengembangkan usahanya di Pulau Batam. Pada tahun 1965, Sumatera melepaskan diri dari Federasi Malaysia untuk menjadi negara Singapura yang bebas. Di bagian timur, pada awal kemerdekaan, Tanjung Pinang kemudian ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Riau. Kemudian ibu kota Provinsi Riau dipindahkan ke Pekanbaru yang terletak di Pulau Sumatera. Semenjak itu, Tanjung Pinang resmi menjadi ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau yang meliputi 17 kecamatan, termasuk diantaranya Pulau Batam. Pulau Bulu dianggap satuan dengan Pulau Batam dan menjadi bagian dari Belakang Padang sekitar tahun 1965. Sementara pada tahun 1971, dengan keputusan Presiden nomor 74 tahun 1971, pemerintah pusat mengumumkan secara resmi bahwa Pulau Batam sebagai suatu zona kearifan. Untuk Pulau Batam ekonomi, maka pemerintah Indonesia mengembangkan Pulau Batam menjadi otoritas pengembangan daerah industri Pulau Batam. Ini sendiri, mulai dari penduduknya, mulai dari bangunannya, tapi semua itu tidak terlepas dari sejarah tadi, masa lampau tadi, ya. Salah satu faktor perubahan daerah ada. Kalau dulu belum ada nama Indonesia, namanya Nusantara. Ada seorang patih dari kerajaan di Jawa. Dia berniat untuk menyatukan seluruh Nusantara. Ada arti Gajah Mada. Dan dibawa oleh pendeta Brahmana dan pedagang dari India. Dan yang kedua, kerajaan yang bercorak Islam dibawa oleh pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Mana saja kerajaan-kerajaan Nusantara? Nah, di situ ada kerajaan yang bercorak Hindu. Ada Kutai Kalimantan Timur. Ada yang tahu peninggalan dari kerajaan Kutai Kalimantan Timur apa? Tarumanegara di Bogor, Jawa Barat. Ada kerajaan Mataram. Ini yang bercorak Hindu di Jawa Tengah. Kerajaan Kediri ada di Jawa Timur. Ada kerajaan Singa
Singasari di Jawa Timur dan Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Kerajaan yang bercorak Buddha. Yang pertama yaitu Sriwijaya di Sumatera Selatan. Ini pusatnya di Sumatera Selatan. Sama tadi di Jawa Tengah ada dua. Yang pertama bercorak Hindu, yang kedua bercorak Buddha. Kemudian Kerajaan Nusantara yang bercorak Islam. Yang pertama ada Samudra Pasai dari Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian ada Kerajaan Demak di mana? Ya, di Demak, Jawa Tengah. Kemudian ada Kerajaan Banten di mana? Ya, di Serang, Banten. Kemudian ada Kerajaan Ternate berpusat di Maluku Utara. Kalian nampak nggak tadi yang seperti daun? Hah? Kipas, bukan yang kipas. Hah? Itu hampir sama seperti kitab, tapi di sana tertulis Arab Melayu. Nah. Kemudian bagaimana perbandingan daerah yang dahulu dengan yang sekarang? Nah, kita bisa lihat penampakannya. Ya. Ada aspal. Listrik di bawah tanah. Tangan, ya. Nanti maju banyak perwakilan dari kelompok ya. Asal saya itu Kenapa itu, Pak? Bukan aku loh, Pak. Ini
Ya, 5 menit lagi yuk. Ya, sebisa dulu kalian, sebisanya dulu. Mana yang kalian anggap mudah, kerjain. Yang kalian anggap agak susah, tinggalkan tapi nanti kerjain juga. Nah, sampai kosong. Menjelaskan secara singkat sejarah pada zaman dahulu kota-kota memiliki kerajaan Palembang. Dan 3 tokoh penting pejuang kelompok Pulau Batas, Kang Nadim, Kang Siwa, Kang Juga. Nah, boleh ya? Nah, ya, kasih contoh-contoh. Dari tokoh daerah Balian, kegiatan pada pahlawan, melawan penjajah. Oke ya. Ya, Maluku, Sriwijaya dan Makassar. Teknologi masih sedikit, tetapi sekarang canggih dan cepat. Dulu teknologi masih sedikit, sekarang teknologi sudah berkembang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Jelaskan makna gambar berikut ini. Nah, kalian cari di buku tema. Empat, Pak. Masih waktu 10 menit baru selesai. Apa ini? Ini kenapa yang dulu ini sama? Satu kelompok maju semua. Yang biasa nanti ke Berarti aku yang ketiga ya? ya ada Anggi nomor 1. Nomor 2. Nomor 3.
3. Nomor 4. Nomor 5 podium. Aku 4 aja lah 4. 4 podium. Baca nomor 1 gambar apa? Hah? Yang buat? Candi. Nah. Terus? Gambaran yang dibuat dengan tujuan sosial seseorang yang telah mati Ya. Oke, duduk. Nomor 2 masuk. Ini udah. Semua. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 1. Meninggalkan kitab-kitab bersejarah yang mengikat sama selama karya Bukan MPU. Bukan TPU. Nomor 3 Salah satu peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang paling banyak ditemukan. Mas? Nomor 2 apa? Patung yang terbuat dari batu yang dipahat menyerupai seorang manusia atau binatang. Baca nomor. Nomor 2 baca. Ya. Beri tepuk hebat untuk kalian semua. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat.
Siap dulu. Siapkannya, kita berdoa sebelum pulang. Mari pulang, marilah pulang, mari pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, mari pulang bersama-sama. Berdoalah dahulu sebelum kita pulang. Matikan bukumu, marilah kita pulang. Mari pulang, marilah. Jangan lupa like, comment, and subscribe.